Haji Solahuddin. Di situ ada madrasah sanawiyah terpadu. Di situ ada madrasah aliyah terpadu yang ijazahnya bukan hanya pelajaran agama tapi juga pelajaran umum diselenggarakan di sana. Dan juga diarahkan santri-santrinya jika tamat madrasah aliyah akan diberangkatkan ke luar negeri, ke Timur Tengah jika ingin belajar sampai pengasuhnya. Makanya saya informasikan kepada saudara saya khususnya yang ada di sini dan para tetangga. Saya katakan tadi madrasah adalah awal ya pendidikannya. Ya. Jadi lumbungnya madrasah adalah pendidikan itu sebagai sawahnya, musola, masjid, tempat tahlilan, masjid taklim dan semuanya masyarakat itu adalah lumbungnya. Kalau mereka jauh daripada pendidikan keagamaan atau madrasah, maka yang mengisi musola juga akan jauh. Tapi manakala mereka sudah dibekali pendidikan agama, insya Allah dia akan bahagia dunia akhirat. Ingat pesan ya yang disampaikan oleh Buya Zayadi tahun 80, gurunya Ustadz Kholik. Kalau kita belajar agama ya dunia ikut. Kan belajar agama buat kebahagiaan akhirat. Kalau kita belajar agama, belajar akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita belajar ilmu dunia saja, akhirat luput. Bahasanya cakep ya. Kalau belajar agama, belajar akhirat, dunia ikut, nggak bakal berangkat dia. Tapi kalau belajar dunia aja yang dikejar, akhiratnya luput. Luput itu kayak ngikut dia. Gitu. Kalau kita nanam padi, rumput numbuh. Tetap itu, makanya ada kegiatan nyabut rumput. Tapi kalau nanamnya rumput yang kagak enak dimakan, padi nggak bakal numbuh. Gitu ya, Bapak Saudara. Kita persilahkan guru kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Penafila Al-Ustaz Haji Ahmad Taufik SPDI MPD Matanallah bin Hayati, Ustaz Khalik, semoga sehat selalu, panjang umur, Ustaz Bang Haji Arbi, Ustaz Muhair, Ustaz Haji Rusli, seluruh ya bapak-bapak yang hadir di tempat ini, khusus keluarga besar Bapak Haji Kabir ya. Semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Malam yang ketujuh ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, bisa mendoakan almarhum dan almarhumah. Semoga keberkahan juga datang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, diceritakan bahwa semua mayit itu akan mengalami himpitan bumi. Jadi digencet gitu oleh bumi. Setiap mayit mendapatkan himpitan bumi. Kecuali ada orang-orang yang di akhir hidupnya ya, ketika lagi sakit itu membaca surat Al-Ikhlas ya. Jadi ketika kita nanti di ujung hidup kita kurang sehat, dalam kondisi berobat, itu terbanyak baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Insyaallah
terbebas dari himpitan kegiatan buruk. Yang kedua, Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di ujung-ujung akhirnya lisannya membaca kalimat la ilaha illallah, ya, dakhala jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Jamaah yang berbahagia, di awal saya tadi mukadimah menyebutkan ayat yang berbunyi, ini surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u, ini fil amr, segeralah ila maghfiratin mir rabbikum, segeralah menuju ampunan Tuhanmu. Artinya mari sama-sama kita berbuat amal soleh, ya, yang baik-baik. Karena kita kalau pengen punya sorga, pengen punya istana, pengen punya rumah yang enak, itu kita siapkan dari kita masih di dunia ini. Berarti fi ayyi lahadhatin, katanya Ustaz Ali Safar, kapan aja setiap kita akan dipanggil oleh Allah, ya, menemui Allah, datang kematian, ya. Ketika nanti kita berada di yaumul akhirat, kita bingung. Kita belum punya rumah di sana. Kita bingung, jadi tihit-tahit, gitu. Orang yang kelinglungan dan mau cari rumahnya kagak ada. Dan di sana kagak ada yang disewakan, gak yang dikontrakan. Setiap kapling tamblik punya pemiliknya masing-masing. Nah, kapan kita menyiapkan rumah kita terbaik? Ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka kata Allah, segeralah, ya, tuju, ya, ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan uberlah juga sorga, ya. Sorga ini luasnya seberapa? Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, ya, subhanallah. Nah, sorga ini yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin. Allahumma hajil arwah, semua arwah yang di sini yang tadi kita niatkan minal muttaqin. Amin. Orang-orang yang bertakwa. Karena sorga Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, takallamatil jannatu, sorga berbicara, waqalat, atau sorga, ana haramun lil bakhili walil murai. Bahasa Betawinya, gua ogah, gua kagak mau kemasukan orang yang bakhil, orang yang pelit, dan orang yang apa-apa kalau berbuat dia ada sifat riya, kagak ikhlas karena Allah, ya. Begitu capeknya kita melakukan, gara-gara niat bukan karena Allah, kita kagak dapat apa-apaan. Dan sorga enggan, kagak mau, kalau bahasa taburnya embung, katanya, kagak mau kemasukan orang-orang yang pelit. Nah, ulama memberikan penafsiran tentang kata bakhil di sini. Ya, di antaranya bakhilnya lisannya berat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad kisahkan punya muridnya rajin banget. Ya, ibadahnya juga sungguh-sungguh gitu. Tapi ketika detik-detik sakaratul maut, ini muridnya ditalkinkan membaca la ilaha illallah, itu lam yatakallam, lisannya susah menyebut, beku itu. Kayak ceritanya Alqamah di masa Nabi, ya, ada sahabat yang gak bisa menyebut Alqamah. Ini Syekh Fudail bin Iyad, tokoh sufi, sedih banget, berhari-hari mikir kenapa murid gua begini, katanya. Sedih. Sampai Allah kasih mimpi, orang saleh begitu tuh.
kepikiran terus mikir umat itu. Kalau kasih mimpi, dalam mimpinya apa? Santri, saya tahu siapa kamu. Kamu tuh murid yang rajin, ibadah yang sungguh-sungguh. Limada nazallahu nura tauhid min qalbik. Mengapa Allah mencabut cahaya tauhid dari hatimu? Sampai kagak mampu bilang ucap la ilaha illallah. Dalam mimpi itu beliau mengatakan ada dua hal. Yang pertama, guru saya itu selalu aja ada iri di hatinya, dengki, hasad gitu. Sama teman-temannya, sama saudaranya, agak akur ya. Semoga nih keluarga Haji Tabli akur semuanya. Amin. Yang paling bahaya kuburannya belum ini udah ribut masalah harta. Kemarin pengajian di Al-Ma'mur tentang badal haji. Ketika bicara tentang haji ada tentang badal haji di situ di Fathul Mu'in. Datang sahabat nanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada banyak kisahnya. Orang tua saya dulu pengen banget haji, keburu meninggal dunia. Apa ahujju anhu? Apakah saya bisa membadalkannya? Jawaban Nabi, ya boleh. Ya, itu sama seperti apa? Orang tua kamu punya hutang, kamu juga harus bayar hutang. Datang lagi, ya Rasul, orang tua saya pikun. Orang tua saya sakitnya la yurja shifa'uhu. Kayaknya udah sakit berkepanjangan, gak bakalan sembuh-sembuh. Apakah dia boleh dibadalkan? Kata Nabi, boleh. Ya. Datang lagi sahabat, ya Rasul, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik untuk kedua orang tua saya, sementara sudah ada berada di alam barzah? Kata Nabi, iya masih ada. Sering baca istighfar untuk orang tua kita. Ya, para ulama mengajarkan paling kagak setiap kali dengar azan, kita dengerin azan, kita ikutin ma yaquluhul muadzin, lalu baca doa azan. Lalu sambung, baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima sempurna, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, setiap dengar azan begitu, insya Allah yusol wa yanfa'ul mayyit, sampai dan bermanfaat kepada mayyit. Yang kedua kata Nabi, kalau punya rezeki, ya habis dagang ada kelebihan rezeki, gajian bulanan, belian Al-Quran, niatin buat Al-Quran. Sedekahin ke masjid, musola, pesantren, niatin buat almarhum. Jika rezekinya banyak, ya, sebelum hartanya dibagi kepada anak-anaknya, siapin dulu penguburannya. Kemudian siapin juga ambil buat badal haji atau badal umroh. Caranya begitu diajarkan. Ya, sudah disiapkan baru yang lain dibagi-bagi. Jangan dibagi-bagi dulu. Bagaimana seandainya almarhum kagak punya harta waris? Bagaimana? Betul. Kalau kagak ada harta waris, anak-anaknya juga pada saweran dah, patungan. Kalau bapaknya belum pada haji, boleh tuh titipin dah. Yang mau haji titipin, yang mau umroh titipin nih. Tolong badalin. Saya sering tuh badalin haji, badalin umroh. Ketika sertifikat kasih senda mata. Betul, Allah kasih dari umroh gitu ya. Boleh juga membadalkan umroh haji lil mayit bila idnin, tanpa izin. Ya, misalnya besok saya umroh, saya diam-diam saya umrohin aja nih almarhumah Ibu Sri Pujiani. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kenapa? Bentuk jumlah doa. Inilah parsel terbaik, hadiah terbaik kita persembahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia.
Tahlilan seperti ini dalilnya jelas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bahkan Nabi mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat. Celaka kalau tidak ada seperti kita yang masih hidup ini. Itu yang di dalam kuburan kesian. Kuburan isinya dua, ada azab, ada nikmat. Datang sahabat ya, hadis bilang sama Allah, Allah anna li hada, Allah kok kuburan saya tonton menderang, yang kecil jadi terasa lebar, luas, megah. Ini ada apa ya Allah? Kita ya, ketika ke kuburan kita dapat nikmat ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang meninggal di Allah tuh dia amati yurzakun, dapat nikmat terus. Ya Allah, anna li hadza, dari mana nih? Apa kata Allah? Hadza biistighfari waladikala. Ini hari ini anak-anak Anda lagi ngumpulin orang-orang setanah Koja, bikin tahlilan yang ke-7. Ini sampai kepada almarhum. Ya, senang banget ini sebenarnya. Mereka al-arwah melihat semua yang dilakukan oleh anak-anaknya, putra-putranya. Kalau berbuat baik dia tersenyum, ya Allah, senang. Tapi kalau berbuat jelek dia nangis, ya Allah, kenapa anak gua begitu? Nah, kalau kita nanti jenguk ke kuburannya, ziarah, itu juga ada posisi-posisi duduk yang secara batininya itu terasa dekat dengan almarhum atau almarhumah. Posisinya di mana? Ini apa namanya, kuburan ya, begini ya. Nah, ini kuburan. Misalnya ini kepalanya, ini ya, ya. Nah, ini pos kepalanya. Saya belum gini ya. Di sini kan, ya. Nah, jadi kita duduknya di sini nih, di pala. Jadi kita katakanlah posisinya dekatnya di pala. Iya, menghadap begini, jadi kuburan kan. Kalau misalnya di almarhum kan ini kiblatnya begini ya, depan kita ya. Mana kiblatnya sini? Ono. Kalau kiblat sana ya begini kan. Nah ini palanya sini, kita di sini. Mulon berarti. Ya. Sini atau pokoknya posisinya bagian pala itu almarhum itu secara ini lebih terasa ya. Kita duduk di posisi kakinya, tengahnya. Mengucap salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sadar nggak sadar kita ngomong tuh, ya. Insyaallah nanti kita akan nyusul. Maka fi ayyi lahdhatin tustad'a lis-safar. Kapan saja Allah ya bisa panggil kita untuk ya menemuinya. Maka persiapkanlah amal baik kita ya. Siapkanlah amal terbaik. Mulailah dengan taubatan nasuha ya. Yang buruk-buruk ditinggalin, yang baik-baik dikerjakan sebagai amal persiapan kita menuju Allah. Inilah yang terakhir katanya, ya Rasul, siapa orang yang paling cerdas? Orang yang aktsaruhum dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ya'malu ma ba'dal, dan dia beramal untuk persiapan setelah kematian. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikal yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.